Para petani visioner, pasti pernah dong ya ngalamin yang namanya lihat daun sawit kesayangan kita yang harusnya hijau, seger, tiba-tiba warnanya jadi kuning. Rasanya gemos campur kesel kan? Tapi tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan yang paling penting, ini masalah yang bisa banget kita atasi. Kali ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah daun kuning jadi keuntungan. Oke, coba kita lihat lebih dekat, ya. Pas Anda lihat daun sawit menguning, jangan langsung panik atau mikir, wah gagal nih. Coba deh kita ubah cara pandangnya. Anggap aja tanaman Anda itu lagi ngobrol, lagi coba kasih tahu sesuatu ke kita. Daun kuning itu bukan akhir cerita, tapi sebuah sinyal, sebuah peringatan penting yang kalau kita ngerti, justru bisa bawa kita ke hasil yang jauh lebih baik. Ini bukan cuma soal penampilan loh, ini tuh tanda kalau pertumbuhan vegetatifnya, itu loh pertumbuhan daun, batang, sama akarnya lagi ada masalah. Nah, kalau pondasinya aja udah goyang, ya udah pasti hasil panen juga kena imbasnya. Makanya dalam ulasan kali ini, kita bakal belajar bareng gimana cara baca sinyal-sinyal ini dengan tepat dan ngambil tindakan yang jitu biar kebun kita sehat lagi. Nah, langkah pertama yang paling krusial adalah diagnosis yang benar. Jangan keburu-buru kasih pupuk macam-macam. Kenapa? Soalnya daun kuning itu cuma gejala umum, penyakitnya bisa beda-beda. Yuk kita jadi detektif dulu di kebun kita sendiri, pahami akar masalahnya itu kunci buat nemuin solusi yang paling efektif. Sekarang coba perhatiin baik-baik kebun Anda. Fokus ke daun yang menguning. Itu daun-daun tua yang di bagian bawah pelepah bukan? Atau jangan-jangan justru daun muda di pucuk yang baru mekar. Ini petunjuk nomor 1 nih. Lokasi daun yang sakit itu bisa langsung ngarahin kita ke dugaan kekurangan nutrisi tertentu. Kalau yang bermasalah itu daun-daun tua, gejalanya bisa lebih spesifik lagi. Coba lihat, warnanya jadi kuning pucat sampai oranye terang gitu nggak? Apalagi di bagian yang paling sering kena matahari. Kalau iya, itu kemungkinan besar kekurangan magnesium. Tapi nih, kalau yang muncul itu bintik-bintik oranye yang kayak tembus pandang, terus daunnya jadi cepat kering, nah itu gejala klasik kekurangan kalium. Beda gejala, beda obatnya. Terus gimana kalau yang menguning itu daun muda? Coba lihat contoh di gambar ini deh. Daun mudanya jadi lebih pendek dari biasanya, ujungnya menguning, tapi pangkal sama tulang daunnya masih hijau. Nah, ini tanda yang jelas banget dari kekurangan tembaga atau CO. Gejala kayak gini sering banget kita temuin di sawit yang ditanam di lahan gambut atau pasang surut. Selain tembaga, ada beberapa kemungkinan lain kalau yang sakit daun muda. Misalnya, daunnya jadi keriting atau melintir kayak pembuka botol, itu indikasinya kekurangan boron. Kalau seluruh tanamannya jadi hijau pucat atau kuning merata, itu biasanya kurang nitrogen. Apalagi kalau lahannya sering kebanjiran. Terakhir, kalau helai daunnya kuning tapi tulang daunnya tetap hijau pekat, itu gejala kekurangan zat besi. Oke, kita udah bisa nih jadi detektif dan mendiagnosis masalahnya. Sekarang pertanyaan penting berikutnya. Kenapa sih masalah ini bisa terjadi? Buat jawab itu, yuk kita coba bandingin antara praktik pemupukan yang umum di lapangan sama standar yang seharusnya. Disinilah biasanya kita nemuin jawabannya. Coba deh kita lihat bareng-bareng tabel ini. Ini data beneran dari studi kasus di Rokan Hilir. Kelihatan jomplang banget kan? Di kebun petani umumnya daunnya agak kuning, ada yang pucuknya patah, tanamannya pun kerdil. Sekarang bandingin sama kebun yang dikelola sesuai standar. Daunnya hijau sempurna, batang sama bonggolnya besar dan kokoh. Ini bukti nyata betapa pentingnya praktek yang benar. Dan yang paling bikin kaget dari studi itu, ya angka ini. 100%. Iya beneran, 100% petani sampel dalam penelitian itu ternyata belum menerapkan dosis dan cara pemupukan yang sesuai rekomendasi. Ini bukan berarti petaninya salah ya, tapi ini nunjukin ada jurang informasi dan praktek yang lebar banget antara yang seharusnya sama yang kejadian di lapangan. Jadi, gimana caranya kita nutup jurang itu? Jawabannya ada di sebuah konsep yang simple banget buat diingat, tapi luar biasa ampuh kalau diterapin dengan benar. Inilah yang kita sebut prinsip 5T. Ini bakal jadi panduan utama kita buat mupuk yang efektif dan efisien. Betul banget kata papahan ini. Tujuannya itu bukan cuma asal ngasih makan tanaman. Tujuannya adalah efektivitas dan efisiensi maksimal. Kita mau setiap rupiah yang kita keluarin buat pupuk itu benar-benar diserap sama tanaman terus jadi hasil panen melimpah, bukan malah kebuang sia-sia. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, tepat jenis. Setelah kita diagnosis gejalanya, kita jadi tahu kan pupuk apa yang dibutuhin? Kedua, tepat dosis. Jangan asal tebar, kasih sesuai takaran yang pas. Ketiga, tepat waktu.
Momen paling bagus itu pas tanah lagi lembab, yaitu di awal dan akhir musim hujan. Keempat, tepat cara. Sesuaikan cara aplikasinya sama kondisi lahan kita. Dan yang kelima, tepat kualitas. Ini penting banget. Pastiin pupuk yang Anda beli itu asli dan berkualitas. Prinsip 5T tadi itu fondasi dasarnya ya. Tapi kita semua tahu, setiap kebun itu unik. Apalagi buat Anda yang berjuang di lahan yang lebih menantang. Misalnya lahan pasang surut. Nah sekarang kita bakal bahas beberapa strategi khusus buat kondisi yang seperti ini. Lahan pasang surut ini emang istimewa, tapi tantangannya juga istimewa. Tingkat keasamannya tinggi, bisa meracuni tanaman dengan sulfat, besi, dan aluminium. Kesuburan alaminya juga rendah, dan yang paling bikin pusing, pupuk yang udah kita tebar susah-susah, bisa hanyut gitu aja pas air pasang datang. Terus solusinya gimana? Pertama, kelola airnya. Coba usahain tinggi muka air di parit itu sekitar 60-70 cm dari permukaan tanah. Kedua, pas mupuk jangan ditebar, tapi pakai metode benam atau pocket, jadi pupuknya dimasukin ke lubang di sekitar tanaman. Ketiga, perbanyak bahan organik. Tandan kosong sawit itu bagus banget buat memperbaiki tanah. Dan terakhir, pastikan drainasenya lancar. Oh iya, satu lagi tips penting soal cara mupuk. Buat tanaman yang udah menghasilkan, zona akar yang paling aktif nyerap nutrisi itu jaraknya antara 50-100 cm dari pangkal batang. Jadi tebarkan pupuknya merata di area situ. Jangan terlalu dekat sama batang, jangan juga kejauhan. Ini biar setiap butir pupuknya bisa langsung disantap sama akar. Oke, kita udah ngelewatin perjalanannya nih. Mulai dari identifikasi masalah, kayak seorang dokter, ngertiin penyebabnya, sampai nemuin resep solusinya, baik yang umum maupun yang khusus. Sekarang, yuk kita rangkum langkah-langkah kunci buat mengubah daun kuning jadi panen yang optimal. Jadi yang harus selalu kita pegang adalah, pertama, jadilah pengamat yang jeli, diagnosis dulu masalahnya. Kedua, jadiin prinsip 5T itu kebiasaan, bukan cuma teori. Ketiga, jangan kaku sama satu cara, selalu sesuaikan tekniknya sama kondisi unik lahan Anda. Dan yang keempat, ini mungkin yang paling penting, konsisten. Perawatan yang baik hari ini adalah investasi buat panen di masa depan. Pada akhirnya, daun kuning itu bukan vonis kegagalan loh. Anggap aja itu sebagai undangan buat kita jadi petani yang lebih teliti, lebih cerdas, dan lebih visioner. Dengan ilmu yang tepat, sinyal bahaya ini bisa kita sulap jadi sinyal menuju panen yang lebih melimpah. Pertanyaannya, Anda siap gak nerima undangan itu? Terima kasih banyak sudah menyimak. Ingat ya, setiap daun kuning adalah kesempatan untuk belajar. Terapkan ilmu ini dan semoga panen Anda melimpah ruah. Untuk tips-tips visioner lainnya, jangan lupa ikuti terus channel Petani Visioner.